Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Rusmala Dewi dengan NPM C0C0230007 dari kelas 2C Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bukti transaksi. Yang pertama, ada faktur penjualan. Faktur penjualan dikeluarkan oleh penjual untuk menginformasikan rincian mengenai barang yang dijual kepada pembeli. Karena adanya transaksi atas barang atau jasa yang belum selesai pembayarannya atau penjualan secara kredit, akun piutang akan bertambah dan akun pendapatan penjualan akan bertambah juga. Piutang usaha atau dagang di posisi debit dan pendapatan jasa penjualan di posisi kredit. Yang kedua yaitu faktor pemasok atau faktor pembelian. Tagihan dari pemasok yang berisi jenis kwitansi dan harga barang yang menjadi kewajiban perusahaan kepada pemasok karena adanya transaksi pembelian secara kredit. Pembelian persediaan bertambah dan hutang bertambah. Jurnal untuk faktur dari pemasok atau pembelian yaitu pembelian di debit, hutang di kredit. Selanjutnya bukti transaksi yang ketiga yaitu nota tunai. Nota tunai dikeluarkan oleh penjual diberikan kepada pembeli yang melakukan pembelian secara langsung dan melakukan pembayaran secara tunai. Biasanya perusahaan akan membuat rangkap dua, di mana yang asli diberikan kepada pembeli dan rangkap kedua dipegang pihak penjual atau perusahaan. Nota tunai ada karena adanya transaksi pembelian tunai. Akun yang berpengaruh di bukti transaksi ini yaitu pembelian bertambah dan kas berkurang. Jurnal dari nota tunai yaitu pembelian di debit dan kas di kredit. Transaksi yang keempat yaitu kwitansi. Sebagai contoh, pembayaran sewa ruko. Kwitansi dikeluarkan dan dibuat oleh penjual atau penyedia layanan yang diberikan kepada pembeli atau pelanggan sebagai bukti karena telah terjadi pembayaran dan pembeli atau pengguna layanan telah memberikan uang dan telah diterima oleh penjual atau penyedia layanan tersebut, sehingga yang membuat kwitansi adalah pihak yang menerima uang tunai atas transaksi yang telah terjadi dan yang memegang bukti tersebut adalah pihak yang membayar. Kwitansi ada karena adanya transaksi yang melibatkan penerimaan atau penyerahan uang tunai. Akun yang berpengaruh pada kwitansi yaitu kas bertambah dan pendapatan bertambah. Jurnal untuk bukti transaksi kwitansi adalah kas di debit dan pendapatan di kredit. Bukti transaksi yang kelima yaitu memo debit atau nota kredit. Memo debit atau nota kredit dikeluarkan oleh pembeli kepada penjual. Bukti transaksi ini ada karena adanya transaksi pengiriman barang kembali atas barang yang dibeli atau biasa disebut dengan retur pembelian, sehingga terdapat pengurangan piutang dalam pembukuan penjual. Akun yang berpengaruh pada memo debit atau nota debit yaitu hutang berkurang dan pembelian berkurang. Jurnal untuk memo debit atau nota debit yaitu hutang di debit dan retur pembelian di kredit. Bukti transaksi yang keenam yaitu memo kredit atau nota kredit. Memo kredit atau nota kredit dikeluarkan oleh penjual. Memo kredit atau nota kredit ada karena adanya transaksi penerimaan pengembalian barang yang sudah dijual atau biasa disebut retur penjualan. Untuk akun yang berpengaruh yaitu piutang berkurang dan penjualan berkurang. Untuk jurnal yaitu retur penjualan di debit dan piutang di kredit. Nota debit dapat diterbitkan jika sebelumnya terjadi transaksi pembelian kredit oleh pembeli, sedangkan nota kredit diterbitkan penjual karena sebelumnya terdapat transaksi penjualan kredit. Bukti transaksi yang ketujuh yaitu bukti kas masuk atau yang disingkat sebagai BKM. Sebagai contoh, pelunasan piutang. Bukti kas masuk dibuat oleh pemegang dana kas kecil. Bukti kas masuk ada karena adanya transaksi penerimaan uang tunai berpengaruh dalam bukti transaksi bukti kas masuk
kas perusahaan akan bertambah, dan jika transaksi yang terjadi adalah pelunasan piutang, maka akun piutang juga terpengaruh sehingga piutang perusahaan berkurang. Untuk jurnal bukti kas masuk yaitu kas di debit dan piutang di kredit. Bukti transaksi yang ke-8 yaitu bukti kas keluar atau yang disebut dengan BKK. Sebagai contoh, pelunasan hutang. Bukti kas keluar dibuat oleh pemegang dana kas kecil. Bukti kas keluar ada karena adanya transaksi pengeluaran kas, dan akun yang terpengaruh dalam bukti kas keluar adalah kas yang dimana nantinya kas perusahaan akan berkurang, dan jika transaksi yang terjadi adalah pelunasan hutang, maka akun hutang juga terpengaruh sehingga hutang perusahaan juga berkurang. Jurnal pada bukti kas keluar yaitu hutang di debit dan kas di kredit. Itulah tadi penjelasan beberapa dari bukti transaksi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.